Beragam peristiwa terjadi selama sepekan ini, baik di kancah internasional maupun yang terjadi di Indonesia. Dari berbagai peristiwa yang terjadi sepekan ini, berikut rangkumannya dalam On The Spot sepekan. Sebuah prestasi membanggakan ditorehkan putra-putra terbaik bangsa, Timnas U19 saat berhasil meraih Piala AFF pada Minggu 22 September lalu. Tim Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 7-6 melalui adu tendangan penalti di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kiprah Indonesia di gelaran Piala AFF U19 terbilang cemerlang. Sejak dihelat Piala AFF U19 pada tahun 2002 lalu, ini pertama kalinya tim Merah Putih tampil sebagai juara pertama. Dengan gelar juara yang diraih Indonesia ini, terhapuslah catatan buruk keikutsertaan Indonesia dalam 9 turnamen Piala AFF U19. Karena sejak AFF bergulir pada tahun 2002, 2005, dan 2011, tim Merah Putih hanya mampu mencapai babak penyisihan grup saja. Sementara di level senior, Indonesia belum pernah mendapatkan gelar juara di ajang Piala AFF. Di balik keberhasilan Indonesia meraih juara, ada sebuah hal menarik di pertandingan Piala AFF U19 kali ini, yaitu sosok sang komentator Valentino Simanjuntak. Pria asal Sumatera Utara ini mempopulerkan kata jebret dan oh yang tentunya tidak biasa bagi seorang komentator olahraga. Kata-kata ini kemudian menjadi bahan perbincangan masyarakat baik di media sosial maupun komunikasi langsung. Selanjutnya, pekan ini juga menjadi pekan pro dan kontra antara pemerintah dengan Pemda DKI Jakarta. Rencana pemerintah untuk meluncurkan program mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car atau LCGC ternyata tidak disambut semua pihak. Salah satunya yang menolak adalah orang nomor 1 di DKI Jakarta, Joko Widodo. Menurut sang gubernur, program mobil murah yang akan diluncurkan pemerintah justru akan semakin memperparah kemacetan di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat tidak diimbangi oleh penambahan luas jalan. Menurut Jokowi, seharusnya pemerintah menyediakan transportasi umum yang murah, bukan mobil dengan harga murah. Sementara itu, menurut Menteri Perindustrian Muhammad Sulaiman Hidayat, program mobil murah LCGC tersebut merupakan program nasional. Dengan demikian, mobil murah tidak hanya tersebar di Jakarta saja, tetapi juga tersebar di kota-kota lainnya yang tidak terkena imbas kemacetan. Tujuan diluncurkan mobil murah ramah lingkungan ini adalah untuk memberi peluang kepada semua orang untuk bisa membeli dan memiliki mobil dengan harga terjangkau yang didesain menggunakan BBM non-subsidi. Program mobil murah ini banyak dinilai seolah-olah memperlihatkan sikap pemerintah yang tidak pro angkutan umum. Pemerintah seharusnya mendorong terciptanya angkutan umum yang nyaman, murah, dan aman. Selain itu, kehadiran mobil-mobil murah ini harusnya didukung dengan transportasi massal yang baik seperti Mass Rapid Transit atau MRT, monorail, dan bis. Dari internasional, sebuah tragedi berdarah terjadi di Kenya pada hari Sabtu 21 September 2013 lalu. Sejumlah teroris meneror, menyandera, dan membunuh puluhan orang di dalam Mall Westgate di kota Nairobi, Kenya. Serangan brutal ini dilakukan oleh kelompok Al-Shabaab sebagai aksi pembalasan atas operasi militer Kenya di Somalia. Menurut sejumlah saksi mata, para teroris yang menggunakan topeng ini menyerang sejumlah pengunjung mall yang berusaha melarikan diri dari berbagai titik di Mall Westgate. Demi menyelamatkan nyawa para pengunjung mall, pasukan keamanan Kenya harus mengalami baku tembak dengan teroris. Untunglah para teroris pun berhasil dikalahkan. Dalam insiden berdarah ini, 67 orang dinyatakan tewas, 5 diantaranya adalah para teroris, sementara 11 teroris lainnya berhasil ditangkap. 18 orang warga asing juga menjadi korban aksi penyerbuan ini, diantaranya dari warga Inggris, Prancis, India, dan Cina. Sementara 175 orang lainnya mengalami luka-luka ringan dan berat. Tragedi berdarah ini telah membuat Presiden Kenya Uhuru Kenyatta mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari.
Apalagi ia juga kehilangan salah satu anggota keluarganya, yaitu ponakannya tercinta yang tewas terbunuh oleh para teroris. Topan Usagi merupakan badai Pasifik bertenaga paling besar di tahun 2013 ini. Kecepatan angin pada badai Usagi diperkirakan mencapai 240 km per jam yang membuat Usagi mendapat status sebagai topan super. Topan berkekuatan besar ini telah melanda beberapa negara di Asia seperti China, Filipina, Taiwan, dan Hong Kong. Kedahsyatan topan ini telah membuat 25 orang tewas di Provinsi Guangzhou, China, 310 orang kehilangan tempat tinggal, 8.490 rumah ambruk, dan 50.800 hektar tanaman mengalami kerusakan. Sementara itu, seekor kudanil terlepas dari sebuah kebun binatang di China. Kudanil ini terlepas dan berenang melewati pagar pembatas setelah banjir memenuhi kebun binatang tersebut. Topan Usagi ini juga telah mengakibatkan kerugian ekonomi China yang diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Sementara di Hong Kong, akibat topan Usagi mengakibatkan terhentinya layanan di salah satu pelabuhan tersibuk di dunia itu, membuat kacau sejumlah jadwal penerbangan dan banjir di sejumlah daerah. Selasa 24 September lalu, kota Balochistan, Pakistan, dilanda gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter. Akibatnya, lebih dari 320 orang tewas pada peristiwa gempa terburuk di Pakistan sejak tahun 2005 itu. Saking dahsyatnya, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter ini menyebabkan dasar laut terangkat ke atas hingga menciptakan sebuah pulau baru. Pulau baru ini terletak sekitar 600 meter dari garis pantai Gwadar, Pakistan. Pulau yang tingginya mencapai sekitar 30 meter ini, kabarnya serupa dengan pulau yang pernah muncul di tempat yang sama di Laut Arab tersebut sekitar 60 tahun yang lampau. Namun pulau tersebut menghilang setelah beberapa waktu. Pemirsa, itulah rangkuman berbagai peristiwa yang terjadi selama sepekan versi On The Spot.